penting bagi kita umat Islam ini menguasai ilmu tumbuh-tumbuhan, pepohonan, ya. Berapa banyak di antara kita yang ahli tentang kehutanan. Luar biasa kekayaan Allah yang berikan kepada negeri kita dan planet bumi ini. Dan berapa banyak umat Islam yang menguasai ilmu tentang kelautan, ya. Sakhara lakumul bahar, manfaatnya luar biasa, bisa makan, ya. Ini ayat mungkin kita baca sepintas, kita anggap remeh, ya. Kalian makan dari laut itu daging yang segar. Loh, tidak ada yang remeh di dalam Al-Quran. Ketika disebutkan itu semuanya penting. Ini kaidah, ya. Kaidah kalau kita baca Al-Quran, ya, tadabburi Al-Quran, kita jangan sekali-kali menganggap remeh apa yang tertera di dalam Al-Quran. Apa yang ditulis dalam Al-Quran itu semua penting. Ya, ini berita besar, makanya disebutkan An-Naba'ul Azim. Ya, itu berita besar. Al-Quran ini berita besar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu wa nasru wa walah la hawla wa la quwata illa billah. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah Kansai. Kansai ini wilayah Osaka dan sekitarnya, ya. Alhamdulillah saya udah sempat sampai ke sana, tapi diam-diam, ya, karena untuk itu tafakur alam saja, ya, menikmati suasana Osaka. Itu tahun 2019 bulan November, jadi sedang musim autumn waktu itu, ya. Alhamdulillah di sini saya bisa berkumpul, bersilaturahim, bertatap muka secara virtual dengan sahabat-sahabat, teman-teman, para intelektual, para cendekiawan dan calon-calon pemimpin Indonesia ke depan. Tadinya saya berharap mendengar ada sambutan-sambutan gitu pakai bahasa Jepang lah, ala-ala Jepang gitu, ya. Tapi ternyata di sini ketemunya sama Mas Toing, Masya Allah, ini luar biasa. Ternyata sudah jadi imam besar. Ini Bu Konjen, ini luar biasa, ini sahabat kita ini dulu sangat aktif sekali, ya, sebagai pengurus Masjid Indonesia di Kairo. Nah, kalau Masjid Indonesia di Tokyo atau di Jepang, nah, boleh itu beliau ahlinya, ya. Alhamdulillah, yang saya hormati Bu Dian Sutikno selaku Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka. Alhamdulillah teman-teman Muhammadiyah dan juga bisa berkolaborasi dengan di sini saya lihat ada pengajian Muslimah Chiba, Chiba PMC, ada Muslim Osaka, ya, ada Chiba Islamic Cultural Center, ada KMII, KMII Keluarga Masyarakat Islam Indonesia Kansai, ya, ketua umumnya Prof. Aziz sudah sering berjumpa dengan saya tapi secara virtual dalam program nge-share dan juga pengajian KMII pada beberapa bulan yang lalu. Kemudian ada Ikatan Persaudaraan Trainee Indonesia di Jepang, Masya Allah, tentu saja bersama PCIM dan Lazisme Jepang. Syukur Alhamdulillah, selawat kepada baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk para sahabatnya, seluruh keluarganya, dan kita semua pengikutnya, ya, dari zaman Rasulullah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman semua, bicara tentang nuzulul Quran, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang mengubah peta sejarah dunia dan mengubah peta peradaban dunia, ya. Umat manusia
itu hampir mengalami kevakuman hampir 6 abad. Pasca naiknya Isa al-Masih atau kenaikan Nabiullah Isa alaihi salam, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari kejaran Bani Israel dan persekusi ya dari kezaliman Romawi. Saat itu umat manusia tidak lagi mendapatkan kabar gembira wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Peradaban dunia mungkin terus akan berjalan ya, akan selalu dinamis, mengalami kemajuan-kemajuan, tetapi dari sisi spiritual mengalami kekosongan ya, mengalami kevakuman dan kekeringan spiritual. Dan itu berlangsung selama 6 abad. Ketika Allah tidak lagi menyapa umat manusia dengan cahayanya ya, yaitu Al-Qur'an, dengan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 6 abad ya dari wafatnya atau diangkatnya Nabi Isa alaihissalam sampai diutusnya Rasulullah SAW pada tahun 610 Masehi ya, artinya rentang itu kurang lebih 6 abad ya. Di Gua Hira Nabi SAW menerima sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW di malam turunnya Al-Quran itu, beliau telah mengalami pembersihan hati, pembersihan jiwa selama beberapa bulan, yang disebut dalam hadis Bukhari, hubbiba ilaihil khala ya, beliau senang untuk menyendiri, untuk merenungi ciptaan Allah, untuk merenungi nasib kondisi masyarakat Arab Quraisy dan juga manusia di seluruh dunia ini. Beliau merenungi itu semua. Beliau mencari cara bagaimana bisa menyelamatkan peradaban manusia ini dari kehancuran. Tetapi sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam surat Wadduha, wa wajadaka dhallan fahada. Nabi kebingungan. Ya. Nabi kebingungan. Kata-kata dhallan, tersesat di situ, atau itu tidak kita artikan tersesat artinya Nabi itu di zaman jahiliyah itu orang sesat, orang musyrik, bukan. Dhallan di situ artinya kebingungan ya, kebingungan mencari arah ya. Beliau sadar bahwa umat manusia ini harus diperbaiki, umat manusia ini harus dikembalikan kepada fitrahnya, tapi apa caranya, dari mana sumbernya? Nah, di situ maka Allah turunkan ya ayat di dalam surat Asy-Syura itu, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri. Jadi Nabi itu, kamu itu enggak tahu. Ma tadri mal kitab walal iman. Apa itu kitab, apa itu iman, apa itu konsep tentang ketuhanan, konsep tentang manusia yang utuh, konsep membangun peradaban, membangun masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Nabi ingin melakukan itu tapi kebingungan, konsepnya ini dari mana, dari siapa? Wa wajadaka dhalan fahada, lalu kemudian Allah memberikan petunjuk hidayah itu kepada Rasulullah Muhammad SAW di malam turunnya Al-Quranul Karim. Teman-teman, sahabat semua yang saya muliakan, Ibu Konjen RI di Osaka, maka peristiwa nuzulul Quran inilah peristiwa yang mengguncang dunia ya, mengubah sejarah umat manusia ini. Maka Jibril alaihi salam membawa kalamullah yang pertama, yang menyinari ya, menyegarkan permukaan bumi dan mencerahkan semesta ini, yaitu gugusan ayat yang ada dalam surah Al-Alaq, di mana Allah Ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Bacalah ya. Ini ayat pertama yang turun itu, bacalah ya. Unik sekali ini. Perintah Allah yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk membaca. Bacalah
wahai Muhammad, dengan nama atau dengan menyebut nama Tuhanmu. Aktivitas membaca dan aktivitas spiritual menyebut nama Allah, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta ini. Alladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah didefinisikan sebagai apa? Alladzi khalaq, yang menciptakan, yang maha mencipta. Ya, ini nanti kalau dari segi aspek peradaban, tafsirnya ini luar biasa. Ya, ada perintah membaca. Membaca bukan hanya sekedar ya membaca, tetapi juga qara'a yaqra'u itu artinya juga menghimpun. Ya, artinya menghimpun apa? Ketika kita membaca alam semesta, membaca ayat-ayat kauniyah, membaca ayat-ayat Quran, kita juga menghimpun informasi-informasi, mengumpulkan data-data. Dan data-data itu nanti diajarkan dalam ayat berikutnya itu harus ditulis bil qalam. Ya, Iqra wa rabbukal akram. Ya, Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia ini dengan pena. Subhanallah. Maka ini dikatakan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kenapa wahyu pertama yang diturunkan oleh oleh Jibril, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril itu adalah perintah membaca, ya, bukan perintah sholat, bukan perintah zakat, bukan perintah haji, bukan perintah puasa Ramadan, itu semua belakangan. Ya, kewajiban sholat baru ada tahun 11 kenabian atau 11 kenabian, Isra Mi'raj. Perintah puasa baru ada setelah hijrah 2 tahun, di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Perintah zakat sama di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Perintah haji lebih belakangan lagi pada tahun 8 Hijriah setelah Fathu Makkah. Ya, kemudian itu ajaran-ajaran syariat ini semuanya itu rata-rata ayatnya, perintahnya, larangan-larangan, larangan berzina, larangan mencuri, larangan ini, larangan itu baru turun setelah turun wahyu yang pertama ini. Ya, inilah cara Allah, siasat Allah untuk memperbaiki manusia ini. Dimulai dengan apa? Mempersiapkan jiwa, mempersiapkan hati umat manusia ini untuk membangun peradaban itu harus dimulai dengan kesadaran untuk membaca dirinya, membaca alam semesta, membaca lingkungan, ya, kemudian mempersiapkan diri bagaimana menyambut lahirnya peradaban baru itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tema kita ini adalah peradaban utama, ya, dalam narasi Al-Qur'an, ya. Kita sering mendengarkan istilah peradaban utama. Kalau Al-Qur'an itu mengistilahkannya khairu ummah. Ya, umat yang terbaik. Ya, kata umat itu mencakup bukan hanya orang-orangnya, tetapi sistemnya, metodenya, ya, kemudian suprastrukturnya, ya, cara berfikirnya, itu termasuk kata-kata khairu ummah. Itu berarti menunjukkan simpul-simpul peradaban. Ya, maka mari kita pelajari dari surah-surah Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an ini membangun narasi peradaban. Ya, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbicara tentang narasi umat yang terbaik atau peradaban utama ini, ya, itu biasa kita merujuk kepada surat Ali Imran ayat 110. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, ada saya siapkan slide-nya, sudah saya kirim tadi. Itu nanti bisa baca, ya, di tempat masing-masing. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, ini peradaban utama ini, nilai-nilainya ini disimpulkan di sini. Kalian wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk kebaikan manfaat umat manusia. Dengan cara bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, mencegah, melarang dari perbuatan yang mungkar. Wa tu'minuna billah, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam bahasanya Pak Kunto Wijoyo itu, ya, itu adalah
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu melibatkan apa? Ada yang disebut dengan transendensi, ya, liberasi. Nah, inilah bagaimana kita menghadirkan nilai-nilai ilahiyah, bagaimana melahirkan pembebasan, semangat pembebasan. Ya, narasi peradaban ini harus terus-menerus kita bangun, kita kembangkan, ya, berdasarkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110 ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di sini adalah kita akan melihat bagaimana surat-surat Al-Quran itu berbicara tentang peradaban. Ya, satu, kalau saya mengambil dari surat-surat yang penting sekali untuk kita kaji, tetapi ini secara highlight. Ya, saya senang sekali tadi mendengar teman-teman di Kansai ini mengadakan kegiatan Ramadan itu one night one juice. Ya, ini sama, ya, atau ada irisannya dengan program YouTube, ya, program dakwah saya di YouTube, ya. Itu satu juz tadarus dan tadabbur, ya, bukan hanya membaca tetapi kita tadabburi, ya, apa kandungan yang ada di dalam juz yang kita baca itu. Nah, ini bisa dilihat oleh teman-teman jam, kalau waktu Indonesia Baratnya pukul 9 malam, ya, di channel YouTube saya. Tapi kalau tidak sempat karena sudah terlalu larut malam di Jepang, ya bisa kapan saja bisa disaksikan keesokan harinya atau bisa direview, ya. Jadi ketika kita mentadabburi surat-surat Al-Quran ini sangat menarik. Banyak sekali simpul-simpul bagaimana kita akan membangun peradaban utama itu. Satu dari surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah ini unik. Namanya sapi betina. Ya. Kenapa demikian? Karena di situ ada kisahnya nanti di ayat 68. Idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Allah menyuruh supaya kalian menyembelih seekor sapi betina. Ya, itu ada makna peradabannya. Kenapa harus sapi betina? Ya, apa makna dibalik simbol sapi betina itu? Nanti itu luar biasa, ya. Karena surah Al-Baqarah ini padahal surat yang paling besar dalam Al-Quran. Ya. Ayatnya itu 280-an ayat. Hukum-hukumnya Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ini sangat lengkap. Maka itu para ulama sering menamakan surah Al-Baqarah ini dengan Fustatul Quran, taman Al-Quran. Jadi bukan taman seperti TPA gitu, ya, tapi ini taman Al-Quran adalah disitulah berhimpun, ya, terkumpul semua tanaman-tanaman, ya, yang menyegarkan, kemudian yang menjadi aspek keindahan di dalam Al-Quran itu karena mengandung atau memuat, sebagian ulama mengatakan di dalam surah Al-Baqarah itu ada 1000 macam perintah, 1000 larangan, ada 1000 berita, padahal ayatnya 200, ya, luar biasa. 200-an ayat, ada 15 perumpamaan dan lain sebagainya, sehingga dalam tafsir Al-Manar Syekh Muhammad Rashid Ridha itu mencatat ada 33 kaidah agama yang bisa diambil dari surah tersebut, ya. Ada nama lain surah Al-Baqarah ini adalah Sinamul Quran, yaitu puncak ketinggian Al-Quran, ya. Ada lagi nama Al-Baqarah ini adalah Az-Zahra. Karena Rasulullah SAW bersabda, Iqra'uz Zahrawain, bacalah 2 surat yang berkilau, yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, ini. Jadi sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, nah ini. Jadi kalau kita baca surat Al-Baqarah kan jarang, ya. Paling kita baca surat Al-Baqarah itu setahun sekali pas bulan Ramadan kalau kita ingin menghatamkan Quran. Tapi kalau hari-hari biasa jarang kita baca, ya, padahal Rasulullah perintahkan Iqra'u Az-Zahrawain. Kira-kira siapa di sini, ya, di antara teman-teman, ya, yang baca surat Al-Baqarah sekali duduk, sekali majelis? Ada yang pernah baca surat Al-Baqarah sekali duduk di sini? Ya, saya agak ragu kalau ada yang bisa baca Al-Baqarah satu surat ini hatam dalam satu kali duduk, ya. Nah, ini surat yang luar biasa. Dia itu surat yang berkilauan. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, Al-Quran itu akan datang kepada
sahabat-sahabatnya untuk memberikan pertolongan pada hari kiamat. Ya, baik. Apa sih tema surat Al-Baqarah? Kenapa? Ya, ini menjadi penting bagi kita untuk membangun peradaban utama. Nah, di sini kita akan menyingkap rahasia kenapa surat ini dinamakan Al-Baqarah. Ya, kemudian apa kaitan isinya itu dengan nama Al-Baqarah? Ya, isi surat Al-Baqarah itu adalah Allah menetapkan metode membangun peradaban. Ya, bagaimana metode itu harus diwujudkan? Untuk membangun peradaban utama, yaitu Allah menetapkan kata kunci, yaitu apa? Melaksanakan misi kekhalifahan. Mandat. Manusia ini mendapatkan mandat untuk mengelola bumi, untuk memakmurkan bumi. Kata-kata istakhlafa, istikhlaf, huwal istakhlafakum, ista'marakum, itu artinya Allah memberikan mandat kepada manusia untuk mengelola bumi ini dengan benar. Berdasarkan apa? Tentu mengelola harus ada panduannya. Sebagaimana negara kita, ya dulu ada istilah mengelola negara ini, ada namanya GBHN, garis-garis besar haluan negara. Kita masih ingat tuh, karena tiap hari ya istilah itu terus disampaikan kepada peserta didik mulai dari SD sampai SMA. Sekarang udah berubah-ubah namanya GBHN, entah apalah ya, RJPM apa lagi sekarang ya. Mungkin Bu Konjen lebih hafal itu ya, karena ini berubah-ubah setiap pemerintahan ya, soal bagaimana haluan pembangunan di negeri kita ini ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan manhaj itu ya, dengan satu kata kunci, nggak berubah tuh dari dulu sampai hari kiamat. Ini satu kata kuncinya sama. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Titik. Ya, aku jadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Jangan kita lalu kemudian sudah paranoid dulu nih. Wah, ini pakai istilah khalifah nanti jangan-jangan itu ISIS atau apalah, kelompok tertentu, jamaah hizib tertentu ya. Enggak. Ini kita pakai istilah yang murni dari Al-Qur'anul Karim. Ini kata kunci membangun peradaban, kekhalifahan. Manusia mendapatkan mandat dari Allah mengelola bumi ini dengan pedoman yang diwahyukan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Kemudian Allah mengutarakan ya, menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ini ada 3 kisah. Ya, yaitu kisah yang pertama penciptaan Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama. Yang kedua ada kisah Bani Israel ya, kalau Adam itu di ayat 30 sampai 39. Ini kisah penciptaan Nabi Adam dengan semua dramanya ya. Maksudnya drama itu ya bukan berarti hayalan atau dongeng, tetapi dengan kisah yang alur yang luar biasa ya, sampai Adam itu kemudian beserta istrinya Hawa ini ya ditempatkan oleh Allah atau ditugaskan ke bumi. Jadi memang kisah kenapa ya ada pohon yang terlarang, kemudian ada bisikan iblis, itu semua bagian dari rencana Allah ya, supaya Adam ini sebelum ditugaskan ke bumi, karena sejak awal sebelum ada kejadian ya yang terjadi dalam kisah Nabi Adam itu ya, itu Allah sudah tetapkan, aku akan jadikan di muka bumi ini khalifah. Artinya malaikat semua, Adam semua sudah sadar, termasuk iblis itu juga sadar bahwa ya di bumi itu nanti akan ada yang mengelola, yaitu makhluk yang bernama Adam, manusia yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia yang sempurna ini mendapatkan mandat sebagai khalifah di muka bumi dengan manhaj yang telah Allah siapkan untuk dirinya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lalu kemudian ya ada kisah Bani Israel. Ya, ini kisah Bani Israel ini yang gagal. Ya, ini satu bangsa peradaban yang dibangun oleh Bani Israel, itu keturunannya Nabi Yakub ya, itu berhasil membangun peradaban karena banyak nabi-nabi, ini peradaban Israel, tetapi kemudian mereka gagal untuk mengemban misi itu, amanah itu dari Allah, mereka gagal laksanakan ya. Nah, simbol kegagalannya itu kuncinya ada pada kisah tentang sapi betina. Di
di ayat 68. Padahal ayatnya itu dari ayat 40 sampai 120 berapa ya? 122 ya. Kurang lebih ada 82 ayat tentang kisah Bani Israel yang gagal ya, mengemban amanah dari Allah. Tapi intinya kegagalan itu ada pada ujian Bani Israel ketika mereka ya enggan untuk menyembelih sapi betina. Nah, di situ nanti akan ada clue-nya di sana. Kenapa mereka seperti itu? Mereka ada ya, materialistik dalam beragama, ya, kemudian enggan untuk melaksanakan perintah-perintah nabinya, kemudian suka bertanya, mendebat persoalan-persoalan fundamental dalam agama, dan itu yang kemudian menjadi kritik, ya, kecaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah ketiga tentang kisah Nabi Ibrahim serta keturunannya yang saleh, itu semua ada dalam juz pertama. Juz yang kedua surat Al-Baqarah itu semua tentang hukum. Hukum-hukum sholat, zakat, puasa, haji, jihad, sedekah, membangun ini, membangun itu, termasuk hukum keluarga, hukum qisas, ya, dan lain sebagainya, hukum pidana. Ya, ini semua ada termasuk di dalam juz yang kedua itu. Subhanallah. Ya, dan di juz ketiga sampai akhir surah Al-Baqarah itu bagaimana membangun peradaban ini, ya, terutama dalam aspek ekonominya, karena di situ penekanannya tentang apa? Larangan riba. Nah, ini unsur-unsur peradaban semua, ya. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kisah sapi betina dengan yang menjadi nama surah Al-Baqarah. Ya. Berikutnya kita akan beralih ke surat yang kedua, narasi peradaban yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-An'am. Ya, ini di slide nomor berapa ini ya? Kalau kita lihat itu setelah surah Al-Baqarah ada surat Al-An'am. Ya, ini kebetulan namanya binatang semua nih Bapak Ibu ya. Kita ngobrol sedikit lah ya. Nanti bisa kita diskusikan. Kenapa kok nama binatang yang jadi simpul peradaban ini, narasi membangun peradaban dalam Al-Quran. Ya, surat Al-An'am ini ya, kita lihat clue-nya, intinya itu ada pada ayat 121, di mana Allah Ta'ala berfirman tentang larangan makan dari sembelihan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. La ta'kulu mimma lam yuzkarismullah wa innahu lafisq wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, ya, fa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Ya, ini larangan makan. Jadi makan ini bagian dari peradaban. Ya, ternyata luar biasa. Dan makanan itu erat kaitannya dengan tauhid kepada Allah. Nggak boleh kita makan dari sembelihan hewan-hewan, ya, yang tidak disebut nama Allah. Ya, padahal hewannya halal. Misalnya kita nggak makan babi, kita nggak makan kera, nggak makan macam-macam ya, binatang-binatang yang diharamkan dalam syariat Islam. Yang kita makan misalnya hewan ternak sembelihan yang halal, sapi kah, kambing kah, ayam kah, unggas-unggasan ya, kemudian yang berkaki 4 itu seperti sapi, kambing, kemudian kerbau dan lain sebagainya. Termasuk unta boleh, kalau kuda tidak, ya, ada ayatnya wal khayla wal bighala dan seterusnya itu. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini, surat Al-An'am ini mengandung rahasia, ya, bahwasanya makanan itu adalah bagian dari unsur peradaban kita. Ya, makanan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ketauhidan seorang muslim. Ya, makan itu nggak boleh makan sembarangan. Ya, dari apa yang misalnya apa yang Allah haramkan kita nggak boleh dekati, ya, karena makanan itu nanti akan menjadi apa? Menjadi daging, menjadi darah yang mengalir dalam tubuh kita. Kalau makanan itu tidak diisi dengan nilai-nilai tauhid, maka sekujur tubuh kita ini akan bermasalah, karena aliran darahnya sudah terkontaminasi dengan barang yang haram, dengan jenis makanan yang haram. Dan esensi keharamannya diakibatkan apa? Karena tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih. Ini penting digarisbawahi. Maka itu ya, ini kerjanya misalnya Japan apa itu halal center apa, kalau di Indonesia ini LP POM, MUI, atau sekarang ada badan
penjaminan produk halal, ya, Badan Jaminan Produk Halal BPJH atau apa itu istilahnya itu ya. Itu sesuai dengan perintah konstitusi undang-undang di negeri kita harus memberikan jaminan terhadap produk halal. Ya. Sebab kehalalan makanan ini berkaitan dengan sistem kita untuk membangun peradaban. Ya, Bapak yang dirahmati Allah. Kenapa maka itu umat Islam ini kenapa kok ribet banget ya urusan makanan aja diatur? Iya. Kita ini umat yang luar biasa. Allah begitu sayang kepada kita. Umat ini bukan umat sembarangan. Konsumsinya harus jelas. Ya, dari harta yang halal harus jelas. Apa yang dimakan harus jelas. Nggak sembarangan makan. Coba lihat akibatnya orang makan sembarangan. Kelelawar dimakan, apa segala macam dimakan. Akhirnya muncul mutasi virus yang sekarang kita jadi korbannya semua ini. Ya, pandemi apa itu? Corona. Ya, itu munculnya kan di Wuhan, ya itu karena sebabnya antum semua lebih paham dari saya, ya. Makan semua dimakan, apa saja dimakan, ya itu menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan dan itu tidak sehat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Al-An'am ini, surat Al-An'am ini turun sekaligus, ya, dibawa bukan hanya oleh malaikat Jibril. Jibril itu pembawa wahyu utama, tetapi ada pengiringnya. Yang mengiringi surat Al-An'am ini turun itu diiringi oleh 70.000 malaikat. Mereka bergemuruh membaca tasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdih. Nah, gitu. Malaikat itu bertasbih, bertahmid ketika mengiringi malaikat Jibril ini untuk turun membawa surah Al-An'am kepada Rasulullah SAW. Jadi ini bukan hal yang remeh-temeh soal makanan. Ya, sebab di surat Al-An'am ini pondasi akidah itu diperhatikan betul. Ya, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, sampai urusan konsumsi makanan, sampai konsekuensi mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah adalah tunduk kepada hukum atau syarat Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Itu inti ayat 141. Ya. 41. Jadi membangun peradaban baru, peradaban utama, Al-Quran itu menekankan apa? Ya, menekankan alam tauhid, ya, tatanan nilai dan kehidupan yang baru menggantikan alam pandangan hidup jahiliyah. Jadi ini pertentangan, clash of, kalau bukan clash of civilization, ya, peradaban antar pertarungan ataupun benturan antar peradaban, kita tidak kenal itu. Karena dalam Al-Quran, ya, kita dikenalkan konsep ta'aruf bainal hadarat. Ya, kita ini harus saling mengenal, saling melengkapi, saling mengisi. Jadi teori clash of civilization itu lebih bernilai politis daripada ilmiah. Ya, itu dinyatakan oleh siapa itu? Huntington dan lain sebagainya. Ya, tapi Al-Quran mengajarkan tidak, ta'aruf antar peradaban. Li ta'arofu inna akramakum indallahi atqakum. Tapi yang terjadi, meskipun antar peradaban ini kita harus saling ta'aruf, ya, antar peradaban ini terjadi apa? Clash of world view. Alam pandangan hidupnya ini yang berbenturan. Ya, alam pandangan jahiliyah itu nggak ketemu dengan alam pandangan Islam. Alam pandangan tauhid nggak ketemu dengan pandangan syirik. Alam pandangan iman itu nggak bertemu dengan kekufuran. Itu saja. Jadi dalam tatanan nilainya, ya, bukan benturan fisiknya, bukan benturan peradabannya, tapi nilai di balik peradaban itu yang ada benturan. Ini yang disebut oleh Syed Muhammad Naqib Al-Atas itu dengan istilah clash of world view. Ya. Nah, itu bahkan clash of world view ini disebut sebagai pertentangan ataupun benturan yang abadi, perpetual clash of worldview. Jadi ini benturan nilai ini itu bersifat abadi. Nah, itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sehingga di ayat 153 Allah menekankan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus. Allah mengenalkan ini jalannya. Ini metode kalian membangun peradaban.
Nggak sembarangan kalian membangun peradaban di atas muka bumi ini, wahai anak manusia. Wahai umat Rasulullah, kalian punya kewajiban membangun peradaban itu dengan narasi tauhid yang kuat, dengan worldview yang kokoh, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'us subul, maka jangan ikuti jalan-jalan metode yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, karena jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kalian benar-benar ingin bertakwa. Jadi ya, ini bahasa Al-Qur'an ini ya. Dzalikum wasaqum bila'allakum tattaqun. Ini kan ketemu dengan tujuan ibadah puasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama-sama la'allakum tattakunnya, Pak. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka itu ketika kita berpuasa Ramadan, lalu kita renungi ayat-ayat Al-Qur'an, ya, antara puasa dan ini ayat Al-An'am berkaitan dengan makanan. Makanan ini nanti berkaitan dengan worldview, cara pandangan hidup kita, alam pandangan hidup kita. Lalu bagaimana dengan itu kita membangun peradaban yang akan dibentuk oleh umat Muhammad SAW. Ini adalah peradaban takwa kepada Allah Ta'ala. Inilah peradaban Ramadan. Inilah peradaban ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, yang berikutnya adalah berhukum syariat itu pondasi peradaban Islam. Ini jelas ya. Jadi udah nggak ada lagi lah. Sekarang ini bukan zamannya kita ini syariat fobia. Kalau dulu mungkin iya. Mungkin masih banyak yang awam. Ya, mungkin masih banyak yang gaptek tentang Islam atau gagal paham tentang Islam. Ya, kalau kita khawatir ada syariat fobia, itu zaman dulu. Kalau sekarang enggak, semua udah pakai kata syariah, udah bangga. Ekonomi syariah. Wah, ketuanya, itu Bu Sri Mulyani, itu Menteri Keuangan, nggak main-main loh. Ya, Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Ekonomi Syariah. Ya, atau ada gerakan macam-macam itu. Sudah diterima oleh ekonom-ekonom dunia, ekonomi syariah ini. Ada wisata syariah, atau istilahnya kalau di Jepang ya, Korea itu Muslim friendly, ya. Sampai orang non Muslim aja itu menghargai bagaimana kebutuhan para traveler Muslim ini. Mereka bisa sholat dengan baik, mereka bisa memilih makanan yang halal, ya kan? Ini bagian dari industri halal, ya, yang dihormati di seluruh dunia. Jadi nggak ada lagi istilah syariat fobia itu. Semua sudah menjadi rahmatan lil alamin, karena dibalik ya syariat itu justru ada keuntungan ekonominya. Ekonomi syariah, wisata syariah, ada hotel lagi sekarang syariah, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak usah khawatir dengan syariat itu. Syariat itu menenteramkan, syariat itu membahagiakan, syariat itu membawa kemaslahatan dan bahkan keuntungan materi bagi orang yang mau menekuninya. Ya, selain untuk mencari keridhaan Allah, juga dapat keuntungan materi, kan begitu ajaran Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Jadi jangan alergi lah. Wah, kenapa sih ditolak wisata syariah di Indonesia, kan aneh. Ya, itu diterima, nggak masalah. Toh banyak traveler Muslim ya pengen kita ini bisa berwisata sesuai dengan aturan syariat, bisa sholat 5 waktu dengan tenang, ya, bisa cari tempat makan, rumah makan yang halal, yang dilindungi oleh jaminan produk halal di negeri kita, ya. Dan itu sudah menjadi undang-undang di negara kita dan juga undang-undang di seluruh dunia. Saya kira halal center di dunia di negara-negara non muslim sudah banyak menjamur, ya. Jepang tadi sudah dicontohkan, Australia apalagi dia produsen eksportir sapi kan, itu Indonesia juga banyak mengimpor sapi dari Australia. Ya, ini tentu saja harus memenuhi standar kehalalan, ya, belum lagi negara-negara yang lain, ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga surat An-Nahl, lebah. Ya, apa ini? Lebah, kok kita belajar membangun peradaban dari lebah? Iya, karena binatang itu membangun peradaban. Dan peradaban binatang itu, lebah, itu dibimbing oleh Allah. Nggak sembarangan. Mungkin kita menganggap, lebah ini biasa, makhluk kecil. Kita minum madunya saja. Fihi syifa'ul linnas, ada obat bagi manusia, ya. Tapi di balik fenomena lebah ini luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam ayat 68 ya, surat An-Nahl ini biasa kita kenal juga dengan surat nikmat-nikmat dari Allah. Karena dalam surat An-Nahl dirinci nikmat-nikmat apa saja dari Allah Ta'ala. Ya, sampai di ayat 18 Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung semua nikmat Allah nggak bakal sanggup. Kalkulator seperti apa nggak bisa. Ya. Karena terlalu banyak nikmat Allah ini untuk manusia. Ya, ada nikmat Allah ciptakan, nanti di situ dijelaskan nikmat wahyu, penciptaan langit dan bumi, ya, penciptaan manusia, hewan ternak ayat 58 ya, kemudian air hujan, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, alam ini ditundukkan untuk kepentingan manusia. Ya. Seperti apa bumi, gunung, bintang, lautan ya. Bahkan secara khusus itu di ayat surat An-Nahl ya, secara khusus itu Allah menyebut tentang bagaimana lautan itu ditundukkan untuk manusia. Walladzi sakhkhara lakumul bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadli wa la'allakum tashkurun. Ya, kemarin saya sempat khutbah di Kementerian Kelautan ya, dan Perikanan itu saya bawakan ayat ini. Ya, ingat ya, kekayaan laut kita ini jangan dikorupsi, saya bilang. Ya, ini penting membangun peradaban, ya, peradaban maritim. Masa Indonesia dengan sebagai negara maritim terbesar di dunia, tetapi kita sangat ketinggalan dari sisi industri maritim, ilmu tentang kelautan. Siapa di sini teman-teman di Jepang yang pakar atau menekuni bidang ilmu oceanologi? Ya, laut itu luar biasa. Ya, tapi banyak manusia lebih senang keluar angkasa ya. Ya, lebih senang terbang gitu ya, keluar ya, lebih senang jadi pilot, jadi astronot, atau bekerja di dirgantara ya, atau sektor transportasi darat. Tapi masih jarang sekali umat Islam itu yang menekuni ilmu tentang kelautan, padahal disinggung langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 14 surah An-Nahl ini. Pentingnya laut. 80% planet bumi ini adalah air, ya, lautan, samudra, dan berapa persen manusia yang sudah menjelajahi seluruh lautan yang ada di planet bumi? Tidak ada, masih majhul, itu alamnya masih kita tidak tidak bisa kita eksplorasi. Mana begitu luasnya samudra Allah ini, ya. Sehingga dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran itu, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Kalau untuk menulis kalimat-kalimat Allah, ya, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah itu, dengan itu semua pohon dijadikan pena. Ya, pena kan ya, itu asosiasinya dari apa? Dari kayu. Semua pohon dijadikan pena. Pohon yang besar-besar itu, hutan-hutan itu semua jadikan pena. Lalu kemudian lautan semua dijadikan tinta. 7 samudra, bahkan lebih dari itu. Itu bakal kering tinta lautan itu untuk menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadikan perumpamaan. Artinya apa? Penting bagi kita umat Islam ini menguasai ilmu tumbuh-tumbuhan, pepohonan, ya. Berapa banyak di antara kita yang ahli tentang kehutanan? Luar biasa kekayaan Allah yang berikan kepada negeri kita dan planet bumi ini. Dan berapa banyak umat Islam yang menguasai ilmu tentang kelautan, ya. Sakhkhara lakumul bahar, manfaatnya luar biasa, bisa makan, ya. Ini ayat mungkin kita baca sepintas, kita anggap remeh, ya. Kalian makan dari laut itu daging yang segar. Loh, tidak ada yang remeh di dalam Al-Quran. Ketika disebutkan itu semuanya penting. Ini kaidah ya. Kaidah kalau kita baca Al-Quran, ya, tadabburi Al-Quran, kita jangan sekali-kali menganggap remeh apa yang tertera di dalam Al-Quran. Apa yang ditulis dalam Al-Quran itu semua penting. Ya, ini berita besar. Makanya disebutkan An-Naba'ul Azim. Ya, itu berita besar. Al-Quran ini berita besar, ya, bukan sembarangan. Maka kisah dalam Al-Quran kisah terbaik dipilih oleh Allah. Syariat yang ada dalam Al-Quran dipilih itu terbaik, ya.
kemudian fenomena alam semesta yang ada dalam Al-Quran disebutkan, itu terbaik. Dan itu harus jadi simpul-simpul peradaban kita untuk membangun kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Jadi teman-teman dirahmati Allah, ya, ini ilmuwan-ilmuwan, cendekiawan-cendekiawan, ya, ini harus banyak menggali dari ayat-ayat Al-Quran ini. Makanya jangan dicurigai orang ngaji Quran, hafal Quran, kok bisa disebut sebagai bibit radikal. Dari mana? Ya, Al-Quran ini isinya luar biasa. Ini ilmiah sekali. Ya, kalau ada orang banyak baca Quran, hafal Quran lalu jadi teroris, itu bukan salah Qurannya dong. Ya, itu salah. Dia penekanan Al-Qurannya masa cuma 1-2 ayat tentang jihad, tentang qital, dan itu di luar konteks lagi. Nggak bisa kita begitu. Kita hukumi seperti, oh ada bom begini di Makassar, di mana? Lalu kemudian kita kaitkan dengan ajaran, lalu barang buktinya itu Al-Quran. Nggak bisa. Nggak bisa Al-Quran jadi tersangka. Jangan-jangan yang mentersangkakan, ya, ajaran Islam sebagai teroris, ya, atau mengajarkan terorisme, dia tidak ingin Quran ini menjadi petunjuk pedoman hidup umat Islam. Jadi menggambarkan Al-Quran itu sebagai monster, ya, sumber bencana dan konflik serta sumber peperangan. Ini hati-hati, berbahaya sekali. Ya, ayat jihad dalam Al-Quran berapa sih? Ya, nggak ada. Mohon maaf kalau bahasa Betawinya itu seupil, ya. Seupil itu kecil gitu ya. Ayat-ayat tentang kauniyah itu jauh lebih banyak. Ya, Imam Al-Ghazali menyebut 500, ada yang mengatakan 800. Oke. Ya. Ayat sejarah itu lebih banyak dari ayat-ayat kauniyah lagi. Ya, ada ribuan ayat sejarah. Kisah-kisah yang sangat luar biasa, inspirasi bagi kita membangun peradaban. Seperti apa? Tadi kisah sapi betina, kisah Al-An'am, ya, kisah An-Nahl ini, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajir. Nah, peradaban lebah itu diatur oleh Allah. Bagaimana dia harus membangun sarang, itu diatur. Apa yang dia makan itu diatur sama Allah, dan lebah itu nurut. Ya. Contoh ayat itu mengatakan apa? Ayat 68, ya. Anittakhidhi minal jibal buyutan wa minas syajar wa mimma yarisun. Kamu kalau mau bikin rumah, bikin sarang, wahai lebah, cuma 3 tempat yang aku izinkan. 1 di gunung, 2 di pohon, yang ketiga di tempat yang dibuat oleh manusia khusus untuk kamu berkembang biak. Itu saja. Di luar itu nggak bisa. Ini hebatnya lebah itu, dia ikut aturan Allah. Kemudian makannya, summa kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dzulula. Ya, makan dari buah-buah, ya, makan dari buah-buah, ya, segala macam buah sekali kamu boleh makan. Kamu boleh ambil saripatinya. Disitulah nanti Allah akan berikan keberkahan. Lebah ini selalu memakan barang-barang yang baik, yang berkualitas. Maka dia menghasilkan madu cairan yang berkualitas juga, dan itu beraneka warna. Ya, yakhruju min butuni syarabun mukhtalifun alwanuhu, ya, fihi shifaa'ul linnas. Ya, itu madu ini warnanya macam-macam. Ya, cairan madu itu ada yang tergantung apa yang dia minum, apa yang dia hisap, saripati buah atau pohon. Ya, kalau dia hisapnya saripati habat sauda, maka madunya warnanya hitam. Seperti habat sauda warnanya hitam, jintan hitam, ya. Dari pucuknya, dari putiknya, ya. Kalau dia makan pohon yang lain atau dari buah-buahan yang lain, itu akan warnanya bermacam-macam. Itulah hebatnya lebah, peradaban yang harus kita contoh. Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, maka di sini harus kita belajar dari lebah itu, mekanisme kerjanya, dan bagaimana kita membangun peradaban ini ikut perintah Allah, perintah wahyu. Ya, jangan kita mengikuti hawa nafsu kita. Dan lebah itu luar biasa, ya. Seorang muslim itu, kata Nabi, seperti lebah. Kalau hinggap di dahan atau ranting tidak patah. Itu lebah, ya. Maka orang Islam juga begitu. Kalau dia ada tinggal di mana, jangan bikin masalah, jangan bikin patah. Ya, umat Islam itu harus membawa kedamaian, ketenangan, ketentraman. Maka Rasulullah mengatakan al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Yang kedua, kalau mengkonsumsi makanan, selalu mengkonsumsi makanan yang terbaik kualitasnya. Itu lebah.
Maka orang Islam, beragama Islam, peradaban Islam harus seperti itu juga. Kalau menghasilkan sesuatu, contoh lebah berkualitas tinggi dan bermanfaat bagi orang banyak, maka manusia muslim, peradaban Islam harus menghasilkan sesuatu yang berkualitas tinggi dan bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Nah, yang keempat, kalau diganggu lebah ini, ya kelihatannya kecil, kelihatannya remeh, tapi kalau diganggu dia akan bersatu dan bisa mengejar, bisa menyengat siapa orang yang mengganggunya. Maka itu ini contoh peradaban lebah. Yang keempat, peradaban semut dalam Quran. Ini narasi peradaban utama ini. Ya, semut itu disebut di dalam surat An-Naml, padahal itu bicara tentang kejayaan peradaban Nabi Sulaiman yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Nah, suratnya dinamakan An-Naml, padahal fokusnya bicara tentang peradaban Islam yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Ya. Di ayat 18 kalau kita baca, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kemampuan Nabi Sulaiman berbicara dengan lebah, dan lebah mengerti watak dan karakter manusia. Ya. Ada kepekaan, dan itu menunjukkan apa? Semut ini dia memiliki kawanan, dia memiliki sistem kehidupan, dan mereka masuk ke rumah-rumah, ya, mereka ke sarangnya masing-masing itu apa? Dengan penuh kesadaran. Ada pemerintahannya. Qalat namlatun, nah ini raja semutnya, ya, ratu semutnya berkata kepada rakyat semut, ya, rakyat semut, wahai sekalian semut, masuklah kamu ke sarang masing-masing. Ya, jangan sampai Sulaiman dan tentaranya membinasakan kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Masya Allah. Nah, dari situlah kita akan menggali, ya, keunggulan peradaban di zaman Nabi Sulaiman. Ini harus kita contoh, kita terapkan untuk konteks kita. Mungkin konteksnya sekarang berbeda, tetapi nilainya yang kita ambil. Ya, apa? Keunggulan peradaban di zaman Sulaiman. Satu, ilmu pengetahuan itu tinggi nilainya. Ya, itu ayat 15. Ya, ilmu pengetahuan, nilai ilmu pengetahuan. Ya, di dalam ayat 15 itu disebutkan ulimna mantiqat thair dan seterusnya, ya, tentang ilmu, ya. Ilmu itu dihargai, ilmu itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, utina min kulli syai'. Ya ayuhan nas ulimna mantiqat thair. Ini peradaban ilmu. Yang kedua, peradaban yang baik itu kalau berhasil terjadinya peralihan generasi, ya, peralihan kepemimpinan itu berjalan dengan baik. Ya, wa waritha Sulaimanu Dawud. Nah, itu dalam ayat 15 juga, ya. Ayat 16, ya, itu disebutkan, ya. Kemudian bagaimana kemampuan berbahasa. Ya, Sulaiman itu bisa bahasa apa aja. Ya, bisa memerintah makhluk apa saja. Itu karunia dari Allah. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa kita umat Islam ini harus menguasai banyak bahasa. Ya, bahasa ilmu pengetahuan sekarang apa yang dominan? Harus kita pelajari. Seperti di Jepang ini hebat, ya, saya kagumi itu. Bahasa ilmu pengetahuan semua konon, ya, sudah diterjemahkan semua dalam bahasa Jepang, sehingga orang belajar sains, sastra, semuanya semua dalam bahasa Jepang, bahasa nasional. Nah, ini yang harus kita contoh. Ya, kalau di Arab atau di Indonesia itu orang belajar kedokteran semua masih pakai buku rujukan bahasa Inggris semua. Nah, ini belum pakai bahasa nasionalnya semua masing-masing, ya. Nah, ini juga kelemahan kita, ya. Artinya bagaimana proses transfer ilmu teknologi itu dengan menggunakan bahasa kita. Itu yang harus kita wariskan kepada generasi penerus kita. Kemudian mengelola potensi keunggulan, ya, manajemen dan distribusi peran yang rapi, ayat 17. Ada training, ya, tadi di sini ada ikatan apa itu? Training, ya. Nah, ini ternyata di surat An-Naml itu 18 itu ada training peningkatan kapasitas. Siapa yang di training?
burung hudhud. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la aral hudhud. Ya, itu ada trainingnya. Ya, subhanallah. Ya, melatih kepekaan. Lalu ada kedisiplinan pemimpin, ketegasan pemimpin. Ya, ada loyalitas rakyat kepada nilai-nilai tauhid. Ayat 27 sampai 28. Ada kekuatan musyawarah. Nah, nanti ada surat Asy-Syura. Ini kekuatan musyawarah dicontohkan apa? Oleh Ratu Negeri Saba. Ada keunggulan teknologi di ayat 37 surat An-Naml. Ada keunggulan iptek. Sehingga keunggulan iptek itu ya, ini menjadi alat dakwahnya Nabi Sulaiman untuk mengajak Ratu Saba itu untuk masuk Islam. Ini keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, maka umat Islam ini harus menguasai iptek untuk apa? Menopang dakwah. Ya, sehingga Ratu Balqis itu kemudian mengatakan apa? Qalat Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ayat 44. Ya, berikutnya Bapak yang dirahmati Allah, ya kita persingkat ya. Jadi perlu ada keseimbangan imtak dan iptek. Itu pelajaran dari surat An-Naml ya. Itu bagaimana tawadhu'nya Nabi Sulaiman yang bertakwa kepada Allah. Ya, hadza min fadli rabbi dan seterusnya itu. Ya, juga istananya dibangun dengan megah dengan teknologi yang tinggi. Ya, itu bisa kita baca dalam kisah surat An-Naml itu. Yang kelima, kita belajar dari peradaban laba-laba, Al-Ankabut. Ya, ini surat Al-Ankabut ya. Bapak Ibu rahmati Allah, surat Al-Ankabut ini ada di juz 21 ya, juz 21 ya. Itu ada di ayat 41 itu disebutkan mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Ya, surat Al-Ankabut jadi contoh buat kita membangun peradaban. Laba-laba, kalau tadi lebah, ini laba-laba. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan benda-benda lain selain Allah itu sebagai pelindung, aulianya yang diharapkan pertolongannya, itu seperti laba-laba yang membuat sarang rumah. Padahal sesungguhnya sarang-sarang yang paling lemah, paling rentan itu adalah sarang laba-laba. Ya, nah itu bagaimana? Ini menunjukkan rapuhnya peradaban manusia yang ingkar kepada Allah. Ya, jadi membangun peradaban itu harus dilandasi nilai tauhid. Kalau tidak ada nilai tauhidnya itu rapuh. Ya, kelihatannya hebat, kelihatannya megah. Seperti laba-laba membangun sarang, dia menganggap itu rumahnya, sarang itu yang paling kuat, paling hebat. Ya, tetapi kalau kucing lewat aja, itu sarang laba-laba rusak. Ya, atau apa? Misalnya makhluk lain misalnya, atau bahkan manusia, tinggal ya pakai tangannya saja sudah hancur. Itu sarang laba-laba. Ya, kelihatannya mereka bangun ini sudah hebat, sudah begitu jaring laba-laba itu sudah demikian, makanya itu dipakai ya istilah jaring laba-laba itu masuk dalam dunia menunjukkan bagan dalam ilmu pengetahuan ya, sistem laba-laba ini. Nah, itu menunjukkan saling keterhubungan, keterkaitan. Nah, ternyata itu rapuh. Nah, itulah contoh peradaban di masa terdahulu yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mengingkari risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata peradaban yang mereka bangun itu adalah rapuh seperti sarang laba-laba. Ya. Maka itu disebutkan di surat Al-Ankabut itu peradaban kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, ya, kaum Nabi Lut, kaumnya Syuaib, kaumnya Musa yaitu Fir'aun. Ya. Ini dihadapi oleh para nabi-nabi itu. Ya, makanya kaum-kaum ini yang mereka itu ingkar kepada Allah itu adalah komplotan jahat. Komplotan jahatnya itu siapa? Kan'an, kaum Ad, kaum Tsamud, ya, dengan 9 tokoh, 9 wa kana fil madinati tis'atu rahtin, ya, 9 konglomerat. Ya, sebelum ada istilah 9 naga, udah ada duluan tuh di zaman kaum Samud ya, tis'atu rahtin.
Yufsiduna fil ard, berbuat kerusakan. Ada Namrud, ada kaum Sodom, ada kaum Madian, Fir'aun, Korun, Haman, semuanya dilibas oleh Allah, hancur, binasa. Itu bisa kita baca dalam ayat 16 sampai 39. Ya, dan koalisi komplotan jahat itu hancur sebagaimana digambarkan oleh Allah ayat 40. Fakullan akhadna bidzambihi faminhum man akhadathu sayha wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna. 4 jenis hukuman dari Allah yang menimpa kaum-kaum terdahulu, menghancurkan peradaban yang mereka bangun. Luar biasa ya. Jadi ini mengingatkan kepada kita supaya apa? Kita ini harus tawadhu. Membangun peradaban harus pondasinya kuat, kokoh. Ya, selain ilmu pengetahuan, selain teknologi, selain secara sosial, ekonomi, berkeadilan dan sebagainya, juga harus ada nilai-nilai pondasi ketauhidan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang keenam adalah surat Al-Fil, gajah. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi. Oh, udah hafal semua ya. Luar biasa, ya. Tapi ini artinya apa? Apa surat Al-Fil mengajarkan kepada kita? Alam raya itu milik Allah. Dan semua tunduk kepada Allah. Allah berkuasa menurunkan azab kepada kaum yang zalim di tiap masa. Di waktu yang Dia kehendaki. Bukan di waktu yang kita inginkan. Jadi kalau sekarang bertanya, itu kenapa sih? Ya, peradaban manusia sekarang yang memimpin, yang zalim, yang begini-begini, yang rakus, yang jahat, yang macam-macam, negatif ya, itu atributnya selalu negatif gitu ya. Itu kok nggak hancur-hancur ya? Nah, itu bukan kita yang, bukan kehendak kita. Pada waktu yang Allah kehendaki, peradaban itu akan binasa. Ketika kezaliman merajalela, semakin zalim itu semakin dekat kepada kehancuran. Itu tidak pilih-pilih, ya. Mau dia beragama Islam atau dia beragama di luar Islam. Ini hukum besi. Siapa yang berbuat zalim, lalu semakin dia berbuat zalim, itu akan semakin mendekati ajal kehancuran peradabannya. Likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna minhu sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap peradaban itu ada batas kadaluarsanya. Ada batas ajal usia peradabannya. Ya, mereka tidak bisa menyegerakan atau tidak bisa memundurkan atau mengakhirkan ajal usia peradaban itu. Maka itu, Bapak Ibu rahmati Allah, di sini kita diingatkan dalam surat Al-Fil bahwa Allah akan menjaga umat Islam sebagaimana Dia menjaga rumahnya Baitullah dari kehancuran. Ya. Makar musuh-musuh Islam itu lemah, tidak mengefek. Ya, tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena Allah berkuasa untuk menghalangi rancangan atau rencana-rencana jahat mereka. Ini ya, simpul-simpul peradaban Al-Quran. Saya tambahkan sedikit boleh? 789 surat Al-Qalam, Asy-Syura dan Al-Hadid. Ini intinya. Ya, bahwasanya peradaban Islam itu harus dibangun atas dasar pondasi Iqra, tadi sudah di Muqaddimah, dan dikuatkan oleh kolam, pena. Artinya apa? Umat Islam ini harus produktif melahirkan ilmu pengetahuan. Umat Islam harus memiliki tradisi literasi ilmu yang kuat, tradisi penelitian yang didanai oleh umat, didanai oleh negara, didanai oleh wakaf. Nah, itu untas-untas besar di dunia itu punya dana abadi yang nyontek dari peradaban Islam. Oxford, Cambridge ya, dan lain sebagainya, itu dia punya endowment, ada dana abadi. Itulah wakaf dalam Islam. Jadi wakaf itu bukan hanya ya bikin kuburan muslim ya, atau bangun masjid aja. Wakaf untuk penelitian. Dana wakaf itu diantaranya disalurkan untuk apa? Untuk membangun laboratorium sains ya, ilmu pengetahuan, itu semua didanai oleh wakaf. Dan itu dulu di zaman kejayaan Islam, kerajaan-kerajaan Islam itu kekayaan keluarga raja, para petinggi negara, orang-orang kaya itu mewakafkan hartanya untuk keilmuan, bikin perpustakaan, bikin universitas, membiayai gaji para dosen, guru besar, ya,
yang bekerja, yang mengajar di tempat itu. Itu semua dari dana wakaf. Luar biasa. Dan tidak dipungut biaya bagi orang yang mau menuntut ilmu di situ. Dikasih makan, dikasih tempat tinggal, ya, semua gratis. Itu semua dari dana wakaf. Ya, maka itu masyarakat Islam, peradaban utama adalah yang menghargai kedudukan ilmu dan ulama. Itulah makna dari Al-Qalam. Yang ke-8 Asy-Syura. Ini berkaitan dengan politik, sosial politik, ya. Artinya apa? Syura ini peradaban politik yang luhur, itu musyawarah. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Udah benar. Ya, udah benar tuh konsepnya. Ya, tapi mohon maaf, prakteknya yang nggak benar. Ya, praktek politik kita nggak di negara-negara Muslim yang lain. Ya, mirip-mirip, diktator, tirani di mana-mana. Ya, kemudian menyingkirkan lawan politik, nggak boleh. Kita ini bukan menang-menangan, bukan main singkir menyingkirkan. Kita harus melibatkan semua, ya, partisipasi publik. Nggak memandang dia oposisi atau apa, ini semua harus terlibat dalam membangun kejayaan bangsa, kejayaan peradaban umat. Ya, nggak boleh ada yang disisihkan, nggak boleh ada yang dieliminasi. Ya, semuanya terlibat. Itulah fungsi syura. Wa amruhum syura bainahum, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam surat Asy-Syura itu. Jadi keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi itu dimulai dari syura. Ini soko guru peradaban Islam. Ya, yang ke-9 terakhir adalah al-hadid. Artinya apa? Kekuatan besi. Itu dalam ayat 25, walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Ya, Allah mengutus para rasul, ya, bersama mereka itu kitab, ya, dan mizan, neraca. Ya, nggak ada contohnya nih. Ya, kitab dan mizan, neraca. Nah ini, ya, kitab, neraca. Nah, lalu Allah turunkan, kami turunkan, kata al-hadid, kami ciptakan besi. Jadi besi ini benda mineral satu-satunya yang disebut dalam Al-Quran itu berasal dari luar bumi. Dia diturunkan oleh Allah, zat besi itu dihadirkan oleh Allah, ya, dari luar bumi untuk kepentingan manusia. Ada kekuatan di dalamnya dan manfaat bagi manusia. Maka Nabi Daud itu pandai besi, bisa melunakkan besi. Wa alanna lahul hadid ani'mal sabighatin wa qaddir fis sardi. Ya, disuruh buat apa? Buat perisai, buat senjata, ya, dengan tangannya sendiri. Ini mengajarkan kita apa? Mengajarkan supaya umat ini, peradaban Islam ini harus membangun kekuatan. Ya, infrastruktur semua ada unsur besinya. Mau bangun bangunan, teknik sipil itu semua ada besinya. Ya, bangun kapal tanker, kapal apa itu? Selam, ya. Bukan kapal selam dari Palembang, ya, atau kapal pesawat udara, itu semua ada unsur besinya. Islam ini mengajarkan kekuatan, ilmu, ya, simbolnya itu besi. Maka kita selain mempelajari isi Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, harus ada yang belajar tentang ilmu tentang besi ini. Bagaimana kita membangun kekuatan. Maka harus ada kombinasi 3 aspek, yaitu spirit agama, Alkitab, kemudian keadilan hukum dan ekonomi, yaitu Al-Mizan, dan yang ketiga Al-Hadid, kekuatan militer. Agama sebagai landasan etis, moral, hukum sebagai panglima yang menjamin rasa keadilan masyarakat di semua bidang, dan militer melindungi dakwah dan sistem agama yang berkeadilan. Insya Allah peradaban Islam akan menjadi peradaban yang utama dan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dinyatakan Allah dalam surah Ali Imran ayat 110. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.